Halo, assalamualaikum, selamat sore, tetap semangat. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik saja kan? Harus baik-baik dong, semangat selalu. Oke, selamat semangat. Saking semangatnya nih, saking semangatnya sampai belepotan gini, teman-teman. Semangat selalu ya, pokoknya apapun yang terjadi pada kita itu kita syukuri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelum dan sesudahnya sudah mau diajak Erni untuk sharing-sharing atau bertukar pikiran atau pendapat agar agar ilmu yang kita peroleh ini atau pengalaman-pengalaman ini bermanfaat untuk diri kita, untuk aku, mungkin untuk kalian. Barangkali kalian di luar sana ataupun aku itu mempunyai permasalahan yang sama, tetapi cara penyelesaiannya berbeda, gitu kan. Di sini kita pengen ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing gitu loh. Terima kasih kemarin ada yang sudah support atau sudah merespon apa yang kita lakukan ini. Terima kasih banyak. Mungkin ini bermanfaat untuk diriku dan mungkin untuk yang lain. Dan mohon informasinya juga kita saling memberikan informasi atau saling mensupport gitu. Enaknya ngomong apa ya, ngobrol apa ya ini ya, tentang kepribadian. Kalau misalnya kita ngomong kepribadian itu tidak akan ada habisnya, karena kepribadian manusia itu unik dan beragam, serta banyak tipe-tipenya ya. Mungkin tipe-tipe ini ada beberapa di antara kalian. Kira-kira kalian ini ada di tipe yang sebelah mana sih? Yang tipe yang di daerah mana? Tipe yang mana gitu. Sebelum kita ngobrolin tentang berbagai tipe manusia, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang kepribadian. Nah, kepribadian ki apa sih? Pribadi, diri sendiri. Apa? Artinya apa sih kepribadian itu? Kepribadian manusia ya, perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, emosi dan yang mempengaruhi individu manusia tersebut. Jadi beraneka ragam atau beraneka ragam masalah, pikiran, emosi, cara berpikir, terus sifat-sifat manusia itu namanya kepribadian. Pasti berbeda-beda, tidak sama antara pribadiku dengan pribadi kalian, tentunya berbeda. Ada macam-macam karakternya karena kita itu dibentuk dari lingkungan yang berbeda pula gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam berumah tangga itu memang ada dua kepala yang berbeda dengan kepribadian yang berbeda, dan dua kepribadian itu tidak akan bisa bersatu kalau tidak saling menerima, saling mengalah satu dengan yang lain gitu. Karena tidak ada kehidupan rumah tangga yang sempurna tanpa ada perbedaan. Bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang utuh? Artinya ada visi misi dalam keluarga itu untuk membentuk suatu hubungan antara suami dan istri biar jadi klop. Iki kok klantur ya rek ngomong kepribadian kok teko rumah tangga. Aduh ya, tapi kan memang begitu, karena orang berumah tangga itu kan menyatukan dua kepala yang berbeda. Menyatukan dua kepala yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi visi dan misi yang sama dalam satu tujuan. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak satu tujuan, ibarat kita itu nakoda, ada kapal ya, sing sijine pengen rono tapi sing sitoke pengen rono. Nah, akhirnya kan yo malah ngene nggak bisa bersatu. Tapi kalau ada nakoda yang satu, misalnya pemimpinnya jalan ke utara, yang imamnya, yang makmumnya ngikut ke utara, itu pasti sampai ke tujuan gitu. Bisa disimpulkan sendiri masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan ya ke tipe atau kepribadian manusia. Itu ada bermacam-macam. Misalnya ya, ada yang mempunyai kepribadian sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris. Nah, kira-kira
di antara kita, misalnya aku atau kalian itu kira-kira tipenya seperti apa sih? Seperti yang aku sebutkan tadi ya, sanguinis. Nah, sanguinis adalah suatu kepribadian individu yang optimis. Nah, optimis, semangat, suka bicara, dan ekstrovert. Nah, yang ini kepribadian seperti ini, seperti aku ini cerewet. Tapi cerewet itu belum tentu jahat. Cerewet itu belum tentu jahat, beda ya antara cerewet dengan judes. Kalau cerewet itu biasanya kalau ibu-ibu itu penyayang banget. Biasanya kalau ibu-ibu yang cerewet itu biasanya perhatian, penyayang banget dengan keluarga, makanya mau cerewet. Kalau nggak mau dicerewetin, biasanya diam ya, aduh. Nanti anak-anak limpruk rono klambine, limpruk rene klambine diumbarnya, akhirnya aduh malah jadi apa ya jenenge? Apa itu namanya? Wes sembarangan gitu, amburadul malahan gitu. Jadi tipe orang sanguinis ini yang cerewet, ekstrovert, banyak bicara. Nah, ini biasanya itu cocok, pekerjaannya itu cocok di bidang siaran, menjadi artis, terus di dunia industri gitu loh. Misalnya di dunia berita, saling kasih informasi, atau di informasi misalnya di radio, di televisi, maupun jadi artis dan sebagainya. Terus apalagi ya? Yang kedua, melankolis. Melankolis ini cenderung sifatnya kayak melankolis pendiam gitu ya. Jadi melankolis sifatnya satu kepribadian yang apa ya? Yang kerap diasosiasikan dengan dia tuh sedih, terus sering menangis, sensitif gitu, itu melankolis. Jadi kalau misalnya ada temennya yang kena musibah apa, baru diceritain udah menetes air mata. Menetes air mata, tapi jangan air mata buaya ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu teman kita yang cerita tentang kesedihan, itu biasanya mudah terasa, terus ikut menangis gitu. Itu namanya melankolis. Dan sifat itu sebenarnya sih kurang baik kalau seperti itu ya. Apa-apa dikit-dikit menangis gitu. Itu malah menjadi tanda tanya besar. Tanda tanya besar itu gimana sih? Dia itu menangis itu untuk apa? Tidak akan menyelesaikan masalah kan. Jadi ya harus wajarnya saja kalau misalnya ada temannya yang cerita tentang kesedihan, itu jangan mudah menangis. Tapi memang sifat melankolis seperti itu. Tapi ya diusahakan, yang merasa mempunyai sifat seperti itu diusahakan agar tidak gampang menangis. Ya boleh menangis, itu namanya empati atau simpati pada teman boleh. Tapi yang kalau terlalu berlebihan itu namanya lebay gitu. Dilu-dilu nangis, tapi itu sebenarnya tidak akan menjadi solusi, tidak akan memberikan solusi gitu. Jadi orang menangis itu belum tentu bisa memberikan solusi. Solusinya yo nangis wis ngono tok, ora iso dijaluk pendapat. Terus apa meneh ya? Yo bisa sih, tapi yo lek gampang nangis ngono kuwi biasane yo piye ya, mau ngasih pendapat itu biasanya yo masih ngurusi awake dhewe iki lho. Sik rada bingung ngrungokne kancane cerita iki nangis, aku ngene apa meneh, aku ngerti masukan dan sebagainya gitu. Biasanya akan cenderung pendiam gitu, pemalu gitu. Ya baik, pendiam itu baik, pemalu itu juga baik, tapi kalau berlebihan itu kurang baik gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu jatuhnya ya kurang baik gitu. Bukan begitu teman-teman? Terus apalagi? Sanguinis sudah, melankolis sudah, terus flegmatis. Ya, coba flegmatis itu yang bagaimana sih? Cenderung rileks. Flegmatis, cenderung rileks. Terus apa ya? Tenang. Kalau misalnya punya niat baik kepada seseorang itu gampang peduli atau simpati gitu.
Jadi kira-kira kalian ini tergolong yang mana sih? Tergolong yang pragmatis, sanguinis, atau yang melankolis tadi? Jadi orang pragmatis itu orangnya cenderung rileks, tenang, santai, terus gampang menolong orang gitu. Aduh, bawaannya adem, bawaannya nyaman gitu. Tapi jangan salah. Kalau misalnya biasanya perempuan itu akan kalah dengan kenyamanan, akan luluh dengan kenyamanan gitu. Makanya para laki-laki yang mempunyai sifat pragmatis kayak gini itu ya harus hati-hati juga, harus hargai pasangannya, harus menghargai perasaan pasangannya. Jangan mentang-mentang punya sifat pragmatis, suka menolong, rileks, tenang, dan membuat orang lain bisa nyaman gitu, gampang datang ke orang yang membutuhkan kita. Misalnya loh ya, biasanya kalau orang yang mempunyai sifat seperti ini, yang cenderung rileks, tenang, terus suka menolong, nah itu yang bahaya itu. Ya harus gimana ya, harus disesuaikan dengan situasi kondisi. Misalnya sebagai contoh, misalnya kita curhat kepada lawan jenis itu. Nah, kalau sekiranya membuat tidak nyaman, nanti akhirnya membuat heboh, membuat pasangan kita cemburu, curiga, lebih baik jangan dilakukan itu. Lebih baik kita menyarankan kalau curhat itu kepada satu jenis aja. Misalnya kalau dia punya sahabat laki-laki, ya ke sahabat laki-lakinya. Kalau perempuan begitu, ke sahabat perempuannya, jangan lawan jenis. Terus apalagi ya, menyarankan lagi, mungkin kalau punya unek-unek atau mungkin punya sesuatu yang mau disampaikan, yang dicurhatkan, itu sebaiknya ke keluarga, atau misalnya ke orang tua, atau ke adik atau kakak gitu, bule, pakle, dan sebagainya gitu. Jadi boleh ke lawan jenis, asalkan nanti dipikir dulu apakah ini nanti menjadi bumerang buat pasangan kita apa enggak gitu. Itu dipikirkan lagi. Jangan mentang-mentang kita mempunyai sifat atau sikap suka menolong orang, terus tenang, rileks gitu. Aduh, itu bisa menghanyutkan itu bahaya banget. Terus apalagi ya, mungkin kita mempunyai tipe yang ekstrovert. Tipe yang ekstrovert ini gimana sih? Mereka yang gemar bergaul dan bersosialisasi itu loh dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi mereka yang suka bersosialisasi atau bersosialisasi atau beradaptasi, atau mungkin senang bergaul di luar gitu. Misalnya senang dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Misalnya kita mengumpulkan dana atau bantuan untuk korban bencana alam, misalnya seperti itu. Terus kita senang bersosialisasi di luar dengan program-program, misalnya menanam 5.000 pohon. Nah, misalnya kita sering keluar, teman-teman yang mau bergabung itu kita datang, kita cari informasi, kita cari data yang kira-kira mau diajak bersosialisasi menanam 5.000 pohon, misalnya didatangi satu persatu, door to door. Jadi yang mau bukan urunan ya, yang mau menyumbangkan dana 5.000 untuk menanam 5.000 pohon, contohnya seperti itu, per bulan, itu namanya orang yang suka bersosialisasi. Terus apalagi ya, yang misalnya ada kegiatan kita itu gampang masuk, maksudnya itu entengan gitu loh.
Jadi tanpa kita diminta itu kita datang gitu. Kira-kira kalian itu tipe yang mana sih? Kalau menurut kalian aku tipe yang mana? Aku tuh bisa tipe apa saja ya. Sanguinis bisa, melankolis juga bisa, flekmatis juga bisa. Berarti random. Ini random tapi ya gitu ya, aku bisa semuanya sebenarnya. Tapi menurut kalian aku tuh tipe yang mana sih gitu, campur-campur gitu ya, random gitu ya kita. Tipe aku bisa menangis juga, aku bisa empati, bisa simpati juga ke teman-teman yang kiranya mempunyai cerita yang menyedihkan, terus menyenangkan gitu. Bisa ikut bahagia juga, bisa ikut sedih juga gitu. Dan aku bisa juga ngobrol santai kayak kita kali ini gitu, sharing, tukar pengalaman, tukar pendapat gitu. Aku senang seperti itu. Terus apalagi ya, kalau ekstrovert tentang sosialisasi sih selama ini jarang sih aku. Ya jarang banget, kecuali ada pekerjaan. Dulu aku ada sosialisasi memasarkan pupuk untuk dimanfaatkan atau digunakan untuk para petani biar tanaman padinya itu menjadi subur, terus hasil panen padinya itu bisa meningkat dan sebagainya, seperti itu. Terus apalagi ya? Ya sudah, nanti kita sambung lagi, kita lanjut lagi pada obrolan kita selanjutnya. Sebelum dan sesudahnya Eni ucapkan terima kasih. Mohon maaf misalnya ada kata-kataku yang kurang berkenan atau kurang membuat kalian nyaman, mohon diluruskan atau dibenarkan. Kira-kira yang kurang baik, kurang benar dari Eni tadi yang mana itu. Ini memasuki hari puasa yang ketiga ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terus apa lagi? Selamat memasak untuk keluarga di rumah. Semoga puasa hari ini menjadi berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dadah. Wassalamualaikum.